Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia, Wasila Abdullah dan Catur Sasongko edisi ke-5. Adapun materi presentasi kali ini adalah materi yang dapat ditemukan di buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia, Wasil Abdullah dan Catur Sasongko edisi 5 di bab 1, tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Kemudian jika Anda ingin berlatih di materi akuntansi biaya ini, silahkan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari akuntansi biaya Firdaus Dunia. Di sana akan disajikan latihan soal dan nanti ada pembahasan lengkapnya untuk setiap materi yang ada. Kemudian juga ada persiapan menghadapi ujian tengah semester dan persiapan menghadapi ujian akhir semester. Berikut inilah sedikit biodata tentang saya. Semoga ada manfaatnya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran di bab 1 ini adalah yang pertama tentang definisi dan tujuan akuntansi biaya, kemudian juga definisi akuntansi biaya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah struktur organisasi perusahaan, kemudian peran controller dalam perencanaan dan pengendalian, dan yang terakhir adalah pendekatan dalam penentuan harga pokok. Berikut ini adalah bidang-bidang akuntansi yang kita kenal. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, pengauditan, dan perpajakan. Sekarang kita masuk ke definisi dan tujuan akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya terutama berhubungan dengan biaya-biaya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dalam persaingan bisnis yang makin sengit saat ini, makin tinggi, perusahaan harus menghasilkan barang dan jasa dengan 3 kriteria. Pertama, lebih cepat, kedua, lebih murah, dan ketiga, lebih berkualitas. Nah, ini adalah tantangan bagaimana perusahaan utamanya agar produknya bisa lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, namun dengan kualitas yang lebih baik atau sama. Nah, di akuntansi biaya ini nanti perusahaan akan mencatat biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan kemudian melakukan perencanaan dan bagaimana melakukan pengendalian. Jadi, dalam situasi persaingan bisnis yang sangat sengit saat ini, akuntansi biaya memainkan peranan yang sangat besar karena tadi sekarang para pelanggan di seluruh dunia menginginkan produk lebih cepat dikirimkan ke pelanggan, kemudian produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan yang lain yang sejenis dengan dua cara, menjadi produsen dengan biaya yang paling rendah atau melakukan diferensiasi. Jadi menjadi perusahaan dengan biaya yang paling rendah itu juga memberikan keuntungan perusahaan. Yang pertama adalah dengan biaya lebih rendah dan dibandingkan dengan pesaing dan harga jual produk yang sama, maka tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan juga menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk memperoleh biaya produksi yang lebih murah, maka perlu ada informasi biaya. Nah, informasi biaya penting untuk apa? Pertama, penentuan harga pokok.
Perusahaan umumnya akan sulit menentukan harga jual sebelum dia tahu berapa harga pokok per unit produksinya. Kemudian juga informasi biaya digunakan untuk perencanaan biaya, menentukan berapa total biaya yang akan dikeluarkan dengan tingkat produksi tertentu. Perencanaan biaya ini nantinya diperlukan untuk pengendalian biaya. Di pengendalian biaya, kita akan lihat berapa biaya aktual yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya yang direncanakan. Apakah biayanya lebih tinggi atau lebih rendah daripada direncanakan. Nah, semuanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Banyak pengambilan keputusan untuk menentukan berapa harga jual dari produk, kemudian apakah perusahaan sudah efisien atau tidak dalam beroperasi. Berikut ini adalah pengguna informasi akuntansi. Ada pengguna internal dan ada pengguna eksternal perusahaan. Pengguna internal perusahaan adalah pihak manajemen. Manajemen membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan bagi kegiatan operasi perusahaan. Misalnya untuk penentuan harga, berapa harga yang akan ditetapkan atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian juga eh, apakah perusahaan memperoleh mencapai target yang dibebankan pada anggaran. Sedangkan pengguna eksternal adalah para pengguna di luar perusahaan, contohnya pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Pengambilan keputusannya tentang hubungan pengguna dan perusahaan. Kita berlanjut ke perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lebih untuk pelaporan untuk pengguna internal perusahaan. Digunakan untuk pengambilan keputusan pihak internal perusahaan, dalam hal ini manajemen, dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan lebih banyak menyajikan informasi untuk para pengguna di luar perusahaan. Jadi perbedaan utamanya, akuntansi manajemen untuk kepentingan pengguna internal, manajemen dalam hal ini, sedangkan akuntansi keuangan lebih untuk pengguna eksternal. Perbedaan berikutnya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah informasi dalam akuntansi keuangan harus disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk akuntansi manajemen tidak memiliki prinsip atau aturan dan batasan yang mengikat dalam menggunakan berbagai dasar pengukuran data biaya. Jadi dalam hal ini akuntansi manajemen lebih fleksibel dibandingkan dengan akuntansi keuangan karena harus menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan dalam akuntansi keuangan menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk kepentingan pihak eksternal. Sedangkan laporan-laporan dalam akuntansi manajemen disusun untuk kepentingan internal perusahaan dan disajikan atas dasar bagian departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Jadi mudahnya laporan keuangan dalam akuntansi keuangan, dia melaporkan perusahaan secara keseluruhan, meskipun bisa dibagi, ada juga laporan segmen ya, tapi itu tidak terlalu detail. Sedangkan laporan dalam akuntansi manajemen itu disusun berdasarkan unit, departemen, cabang, produk, customer. Jadi lebih detail, lebih terperinci dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang berikutnya adalah akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang berisikan informasi tentang kejadian atau peristiwa masa lalu yang terjadi di perusahaan. Sedangkan laporan-laporan akuntansi manajemen selain juga melaporkan kejadian di masa lalu, juga menekankan pada proyeksi kegiatan perusahaan di masa depan. Jadi dia juga bersifat prospektif ke depan.
laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Perbedaan berikutnya dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan saja. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan uang tidak dilaporkan dalam akuntansi laporan keuangan dari akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen juga menghasilkan informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Nah, informasi non-keuangan ini adalah informasi yang berguna untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Contoh informasi non-keuangan adalah tingkat kepuasan pelanggan. Apakah tingkat kepuasan pelanggan dari tahun ke tahun semakin membaik atau justru semakin memburuk? Nah, tingkat kepuasan pelanggan ini akan berpengaruh terhadap penjualan atau pendapatan perusahaan di masa depan. Asumsinya, jika tingkat kepuasan pelanggan meningkat, maka pelanggan-pelanggan yang sudah ada akan melakukan pembelian kembali atau repeat order. Dan pelanggan-pelanggan yang ada ini juga bisa memberikan informasinya kepada calon-calon pelanggan yang akan memiliki prospek untuk membeli penjualan perusahaan, sehingga pendapatan atau penjualan perusahaan di masa depan akan semakin meningkat. Perbedaan selanjutnya adalah laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal disusun secara periodik untuk periode interim maupun pada akhir tahun. Sedangkan informasi biaya untuk kepentingan internal disiapkan sesuai kebutuhan manajemen perusahaan dan bersifat fleksibel, kapanpun diminta dapat disediakan. Kemudian juga bisa berupa laporan harian, mingguan, atau lebih dari 1 tahun. Baik, kita lanjutkan sekarang membahas hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi ada sebuah prinsip dalam akuntansi biaya yang menyatakan bahwa konsep biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Different cost for different purposes. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu konsep biaya yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan tujuan yang ada. Nah, nanti pada pembahasan-pembahasan bab-bab berikutnya akan dijelaskan tentang konsep ini. Konsep di mana different cost for different purposes. Kemudian, akuntansi biaya akan melaporkan perhitungan harga pokok produk, harga pokok produknya sejalan dengan penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dan harus sesuai dengan PSAK yang berlaku. Jadi ada dua angka, ada beberapa angka yang akan dipasok oleh akuntansi biaya, yaitu pertama untuk perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi 3 jenis, ada persediaan bahan baku, ada barang dalam proses, dan ada barang jadi. Nah, ini data tentang harga pokoknya dipasok oleh akuntansi biaya. Kemudian di laporan laba rugi ada beban pokok penjualan yang juga dipasok datanya dari akuntansi biaya dan harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang berikutnya, akuntansi biaya juga membantu manajemen dalam menentukan berapa biaya yang seharusnya untuk menghasilkan satu unit produk. Itu kita kenal dengan istilah standar cost per unit. Kemudian juga nantinya akan ditentukan berapa biaya produk per unit yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan akuntansi biaya membantu manajemen menentukan berapa biaya per unit yang seharusnya dikeluarkan atau biaya per unit standar. Nanti setelah berjalan akan didapatkan biaya per unit yang sesungguhnya dikeluarkan perusahaan. Dan kemudian dapat dilakukan namanya analisis varian atau variance analysis, membandingkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan yang dianggarkan.
Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Kita lihat di nomor 1, tujuan akuntansi biaya adalah salah satunya penentuan harga pokok. Nah, penentuan harga pokok ini akan digunakan oleh akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi misalnya berapa beban pokok penjualan yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Berapa nilai persediaan barang jadi, barang dalam proses maupun bahan baku yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ketika menentukan harga jual, itu adalah domain dari akuntansi manajemen, apakah akan menggunakan basisnya biaya standar yang sudah ada atau standar costing, atau berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, atau ada biaya pengganti atau replacement cost. Nah, ini hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Selanjutnya kita lihat di sini hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Untuk perencanaan biaya, maka akan dibuatkan biaya standar. Nah, biaya standar ini akan digunakan oleh manajemen untuk menyusun anggaran induk perusahaan. Untuk pengendalian biaya atau cost control, akan dilaporkan berapa biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Nanti kita bisa lakukan, manajemen dapat melakukan analisis varian, membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang direncanakan atau yang dianggarkan. Kemudian untuk pengambilan keputusan khusus, itu adalah biaya relevan, biaya yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini terkait dengan pemilihan berbagai alternatif keputusan yang harus diambil oleh perusahaan. Kita berlanjut ke topik berikutnya. Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan bagan atau struktur organisasi perusahaan. Kita bisa lihat di sini ada rapat umum pemegang saham, komisaris, direktur utama, kemudian ada masing-masing direktur, direktur produksi, ada manajer pemeliharaan, perencanaan dan pengadaan produksi, pengawas produksi, manajer pembelian, dan manajer pengendalian mutu. Kemudian pengawas produksi ada mandor atau pengawas suku cadang dan pengawas bagian perakitan. Direktur keuangan ada bendahara dan ada controller. Adapun lapisan dalam manajemen itu pertama ada manajemen puncak atau top management, kemudian ada manajemen menengah atau middle management, dan yang paling bawah adalah first line management atau day to day operation management. Nah, manajemen puncak ini biasanya berkutat dengan pekerjaan yang sifatnya strategik, membuat perencanaan strategik 5 atau 10 tahun ke depan, menentukan kemana perusahaan akan diarahkan ke masa depan. Kemudian manajemen operasi ini adalah manajemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Nah, manajemen menengah tugasnya adalah mengawasi manajemen operasi atas perintah dari manajemen puncak. Terkait dengan keputusan apa yang diambil oleh masing-masing lapisan manajemen, untuk manajer puncak, karena tadi sudah saya jelaskan dia berkutat dengan permasalahan strategik perusahaan, maka keputusan yang diambil adalah keputusan jangka panjang, 5 tahun dan lebih lama lagi. Sedangkan manajer menengah ini mengambil keputusan jangka menengah 2 sampai dengan 5 tahun, dan manajer operasi karena dia mengerjakan mengawasi kegiatan sehari-hari perusahaan, maka dia mengambil keputusan jangka pendek, yaitu keputusan yang paling lama 1 tahun durasinya. Kemudian di perusahaan juga kita dapat bagi bagiannya menjadi kelompok lini dan kelompok staff, line or staff. Lini ini adalah kelompok yang berhubungan langsung dengan pelanggan,
maka dia ada membuat keputusan dan juga pengawasan, sedangkan staf di sini tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, tapi memberikan bimbingan dan nasihat atau saran kepada orang-orang yang bertugas di bagian fungsi lini. Jadi kadang-kadang kita kenal dengan front office dan back office. Apa saja peran controller dalam perencanaan dan pengendalian? Controller adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi sebuah perusahaan. Kemudian berperan dalam tahapan perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanggung jawabnya adalah menyusun sistem akuntansi, struktur organisasi, dan prosedur-prosedur operasional di mana telah tercakup pengendalian internal yang memadai dan perpajakan. Berikut ini disajikan bagan organisasi controller. Jadi, controller membawahi akuntansi biaya, analisis keuangan dan studi khusus, audit internal, akuntansi keuangan, pajak, dan sistem dan prosedur. Kemudian di akuntansi keuangan akan membawahi piutang, utang, buku besar, aset tetap, penagih billing, gaji, dan upah. Sedangkan akuntansi biaya membawahi anggaran dan analisis kerja, serta distribusi dan pencatatan biaya. Berikut ini adalah pendekatan dalam penentuan harga pokok yang akan dibahas secara mendalam di bab-bab berikutnya. Jadi ada sistem perhitungan biaya yang tradisional, ada metode pesanan atau job order costing, dan metode proses atau proses costing akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya dalam buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia ini. Kemudian ada penentuan harga pokok dengan metode just in time, ini terkait dengan pembahasan di persediaan, dan penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas atau activity based costing yang juga dibahas di bab 11 dalam buku ini. Nah, oke. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang bab 1 dari buku Akuntansi Biaya karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan edisi 5. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk melihat konten-konten e-learning yang ada di Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Di situ ada video pembelajaran, kemudian juga ada soal-soal yang dapat Anda kerjakan secara mandiri dan nanti juga akan diberikan pembahasannya untuk sebagai umpan balik bagi Anda dalam memahami materi yang ada di buku Akuntansi Biaya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.